Halo guys, kita lanjut. Angin kencang tak terbatas menyapu telapak energi spiritual. Itu seperti gunung kolosal yang turun dari langit, menyelimuti Mu Chen. Serangan seperti itu sudah cukup untuk menakuti jiwa dari penguasa kelas 5 manapun. Niat membunuh Lu Wu untuk Mu Chen jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Telapak energi spiritual tercermin di mata Mu Chen. Namun, matanya bersinar dengan cahaya ganas yang pekat. Meskipun Mu Chen dikejutkan oleh langkah Lu Wu, dia tidak takut. Itu karena, pada saat ini, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang menakutkan dari kehendak pertempuran 9 neter. Meminjam kekuatan itu, penguasa kelas 6 yang tidak bisa dia lawan tidak banyak di matanya. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan 9 Nether Spirit of Battle Wheel mengeluarkan teriakan nyaring saat rune rumit, yang menutupinya, mulai bergoyang sebelum mereka dengan cepat menyebar ke tubuh Mu Chen. Hanya dalam waktu beberapa napas, kulit Mu Chen telah ditutupi oleh rune. Sebuah tembakan cahaya menyilaukan keluar dari mata Mu Chen saat ia melepaskan raungan ke arah langit. Raungan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terbatas. Saat Battle Wheel melonjak, itu berbentuk gelombang yang menyapu wilayah ini. Tatapan Mu Chen mendidih dan tampaknya ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dari tubuhnya, bersama dengan beberapa kekuatan penghancur. Energi itu telah melampaui miliknya. Itu adalah kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether. Komandan biasa hanya bisa menggunakan kehendak pertempuran seperti artefak surgawi, itu tidak bisa disalurkan ke tubuh mereka. Itu karena Battle Wheel sangat kejam, sejak awal, dan itu adalah perpaduan dari keinginan prajurit yang tak terhitung banyaknya. Jika itu sembarangan diserap ke dalam tubuh seseorang dan mereka kehilangan kendali, itu akan langsung mengakibatkan kehancuran tubuh. Hanya setelah menyempurnakan roh kehendak pertempuran, seseorang dapat memperoleh kendali mendalam atasnya. Dengan demikian, seseorang akan dapat menyalurkan Battle Wheel ke dalam tubuh mereka, mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Saat ini, Mu Chen jelas tidak dapat mencapai langkah ini. Jadi ketika dia menyalurkan kehendak pertempuran ke dalam tubuhnya, bagian dalam tubuhnya bergelombang darinya. Jika bukan karena fisik naga Phoenix, yang memberinya tubuh fisik yang kuat, hanya kehendak pertempuran saja yang akan memberinya waktu yang menyedihkan. Tidak mudah bagimu untuk berpikir bahwa kamu bisa membunuhku. Mu Chen mengeluarkan raungan yang dalam dan melemparkan telapak tangan juga. Tidak ada trik mewah di balik telapak tangan itu, tapi dia telah memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya sendiri dan Battle Wheel yang melonjak. Kekuatan telapak tangan itu bahkan secara langsung menghancurkan ruang. Ketika Lu Wu melihat tindakan Mu Chen, ekspresi wajahnya berubah. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi kaku dan dia menyadari bahwa Mu Chen tidak mengarahkan serangannya untuk menghalangi serangan Lu Wu, tetapi langsung mengarah ke dada Lu Wu. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat kelopak mata Lu Wu berkedut dengan panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menghadapi serangannya, Mu Chen sebenarnya tidak akan mengambil tindakan defensif dan bahkan lebih ganas darinya. Dia akan mempertaruhkan hidup untuk hidup. Kamu mencari kematian, namun, Lu Wu juga orang yang ganas. Menghadapi serangan Mu Chen dan Nine Nether, dia tahu bahwa dia tidak bisa sepenuhnya melarikan diri dari mereka. Dengan demikian, cahaya ganas berkedip di matanya dan dia juga tidak ragu-ragu. Telapak tangannya telah menembus langit, lalu dengan cepat menghantam dada Mu Chen seperti sambaran petir. Pada saat itu, ketika telapak tangan jatuh ke tubuh Mu Chen, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Armor emas naga Phoenix, yang kelihatannya terbuat dari emas, muncul. Pada saat yang sama, roh naga sejati berenang di dadanya, mengeluarkan raungan saat beberapa sisik naga emas menutupi Mu Chen. Semua tindakan defensif ini dieksekusi dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak tangan Mu Chen, yang berisi Battle Wheel yang kejam, juga mendarat di dada Lu Wu. Energi spiritual yang kejam menyapu seperti gelombang, menyebabkan ruang retak di sekitar telapak tangan. Tubuh Mu Chen tersentak, sebelum dia dikirim terbang ke tanah, menyebabkan tanah dalam radius 1000 kaki runtuh dan retakan besar dengan cepat menyebar ke kejauhan. Tepat ketika Mu Chen dikirim ke tanah oleh telapak tangan, dada Lu Wu telah runtuh oleh potongan besar dan dia meludahkan seteguk darah yang bercampur dengan jeroannya yang hancur dan ditembakkan seperti bola meriam. Pada saat itu ketika sosok Lu Wu tertembak, pedang berbulu hitam tiba-tiba menembus dadanya dari belakang dan api ungu menyala di pedang berbulu itu.
Luwu menjerit sedih saat dia menoleh dengan ekspresi terdistorsi dan melihat Nine Nether berdiri di belakangnya dengan ekspresi dingin saat dia mengendalikan api abadi untuk membakar tubuhnya. Karena kamu ingin menukar kehidupan dengan yang lain, maka tinggalkan hidupmu, Nine Nether dengan dingin berbicara saat sosok yang mengamuk keluar dari matanya. Tubuh Luwu gemetar karena ketakutan yang kuat naik ke matanya. Itu karena dia tahu bahwa jika dia membiarkan api abadi 9 Nether menyala, dia pasti akan jatuh di sini hari ini. Aku akan habis-habisan dengan kalian, Luwu meraung saat dia menyatukan tangannya, membentuk segel, dan tubuhnya mengembang dengan kecepatan tinggi. Gelombang energi spiritual yang mengerikan juga dipancarkan. Saat melihat ini, wajah Nine Nether berubah. Dia segera menarik pedangnya keluar dan mundur. Tubuh Luwu tiba-tiba meledak dan energi spiritual hitam keabu-abuan terbentuk menjadi awan asap besar di langit. Meskipun begitu indah, itu dipenuhi dengan kehancuran yang mengerikan di hati orang lain. Meskipun Nine Nether bereaksi cepat, dia masih sedikit terpengaruh, karena darah menetes dari sudut bibirnya. Semua orang di wilayah ini memiliki wajah yang pucat dan tercengang. Tidak ada yang mengira Luwu benar-benar dipaksa untuk menghancurkan diri sendiri. Dia adalah penguasa kelas 6 yang asli. Beberapa menit yang lalu, dia masih tenang dalam situasi tegang. Tapi beberapa menit kemudian, dia menghancurkan dirinya sendiri. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Nine Nether berhenti di langit yang jauh dan melihat badai energi spiritual yang dahsyat. Matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat cahaya abu-abu melintas, dengan cepat masuk ke dalam kawah yang telah dibentuk Lukui sebelumnya, sebelum menghilang di cakrawala bersama dengan sosok yang tampak menyedihkan. Cahaya abu-abu itu secara alami adalah roh Luwu. Menggunakan sisa kekuatan dari ledakannya, dia berhasil menyelamatkan Lukui. Tetapi untuk pasukan ular yang tersisa, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melarikan diri bersama Lukui. Ketika pasukan ular yang tersisa di bawah melihat Luwu meninggalkan mereka, semangat mereka turun dan mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak lagi memiliki pendirian yang mereka miliki ketika mereka membentuk Battle Wheel. Jika para pejuang itu bisa membentuk pasukan, mereka pasti bisa melepaskan kekuatan yang kuat. Tapi sekarang setelah mereka kehilangan keinginan untuk berperang, mereka langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Di Valen Battlefield, yang dipenuhi dengan bahaya di sekelilingnya, nasib mereka bisa ditentukan secara praktis. Oleh karena itu, Nine Nether hanya sekilas melirik siluet mereka yang melarikan diri, tetapi tidak menghabiskan upaya lebih lanjut untuk menghalangi mereka. Sosoknya bergerak dan dia mendarat di tempat Mu Chen jatuh dengan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Lagi pula, kekuatan di balik gerakan Luwu sebelumnya sudah cukup untuk langsung membantai penguasa kelas 5 manapun. Tapi tepat ketika Nine Nether hendak turun dan menyelidiki situasi Mu Chen, sebuah cahaya tiba-tiba meledak dari kawah besar, sebelum tersandung saat dia berhenti di langit. Saat sosok itu muncul, setiap tatapan di wilayah ini tertembak dan melihat Mu Chen di langit, pakaiannya telah hancur total, dengan bekas darah menggantung di sudut bibirnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka mengerikan membentang dari dadanya, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Ketika semua orang melihat luka mengerikan Mu Chen, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Jelas, mereka terkejut bahwa Mu Chen tampaknya tidak terganggu oleh luka berat di tubuhnya. Apa kamu baik-baik saja? Nine Nether dengan cepat muncul di samping Mu Chen dan melihat tubuhnya, yang dipenuhi luka, alisnya berkedut tak terkendali. Dia masih terlalu lembut untuk bertaruh denganku. Mu Chen menyeka darah dari sudut bibirnya dan menyeringai. Dia merobek pakaian yang tersisa di tubuh bagian atasnya dan cahaya keemasan bisa terlihat samar-samar di lukanya. Saat cahaya keemasan berkedip, lukanya benar-benar sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Luwu tidak akan pernah menyangka bahwa luka yang dia berikan kepada Mu Chen yang bisa melukai yang pertama tidak seseram yang dia kira. Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat bahwa roh naga sejati di dadanya sedikit meredup. Jelas, tinju dari Luwu tidak sesederhana itu, jika bukan karena armor emas naga Phoenix, roh naga sejati. Perlindungan dari kehendak pertempuran yang luas, gerakan dari Luwu itu mungkin akan membunuhnya. Penguasa kelas 6 bukanlah lawan yang mudah. Jika dia tidak menggunakan 9 Nether Battle Wheel, dia hanya bisa melarikan diri setelah bertemu dengan ahli seperti itu. Luka di tubuh Mu Chen dengan cepat sembuh saat dia bertukar pandang dengan Nine Nether,
sebelum keduanya mengalihkan pandangan ke arah mereka yang masih tersisa di wilayah ini. Ketika orang-orang itu melihat tatapan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Awalnya, mereka semua berpikir untuk menonton harimau bertarung saat mereka menuai hasilnya ketika kedua belah pihak kelelahan. Tapi, saat ini, Mu Chen dan Nine Nether tampaknya masih memiliki kemampuan untuk bertarung, terutama pasukan 9 Nether di bawah mereka, yang memiliki moral yang mencengangkan. Situasi ini telah sepenuhnya di bawah kendali Istana 9 Nether. Semua orang saling bertukar pandang dan dalam hati menghela nafas, mereka tidak lagi ragu-ragu dan mulai pergi. Ketika Mu Chen dan Nine Nether melihat kepergian mereka, mereka dengan lembut merasa lega. Meskipun orang-orang itu lebih rendah dari Sekte Ular Naga, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka bertarung. Karena mereka rela meninggalkan tempat ini, itu yang terbaik. Setelah semua orang pergi, mereka berdua mengarahkan tatapan panas mereka ke reruntuhan istana di kedalaman lahan basah. Mulai sekarang, reruntuhan ini milik mereka. Ketika kelompok terakhir orang pergi, Mu Chen dan Nine Nether turun dari langit dan melayang di luar lahan basah berwarna hitam ini. Kabut hitam di lahan basah ini mengandung bau amis yang samar. Itu jelas beracun. Lebih jauh lagi, ada sosok-sosok hitam berkelebat di kedalaman lahan basah, dengan perasaan berbahaya yang memancar dari mereka. Mu Chen dan 9 Nether saling bertukar pandang, lalu melambaikan tangan mereka, memerintahkan pasukan 9 Nether untuk maju. Mereka mendarat dengan tertib di sekitar lahan basah. Kalian akan menjaga di luar sini dan jangan biarkan siapapun mengganggu kita. Mu Chen menginstruksikan. Tempat semacam ini tidak berarti akan lebih baik dalam jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, lebih tepat baginya untuk menginstruksikan pasukan 9 Nether untuk menjaga di luar lahan basah. Ya, beberapa ribu prajurit dari pasukan 9 Nether mengeluarkan raungan teratur yang terdengar seperti guntur, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Ayo pergi, Mu Chen dan Nine Nether saling memandang dan mengangguk. Sosok mereka telah berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang keluar, merobek kabut hitam beracun itu, dan dengan cepat melesat menuju reruntuhan di kedalaman lahan basah. Energi spiritual tanpa batas berfluktuasi di sekitar mereka berdua dan ada api ungu menyala, membakar kabut beracun yang mendekat. Kabut beracun di lahan basah memang ganas, tetapi karena mereka berdua memiliki perlindungan dari Undying Flames, tidak ada ancaman yang ditujukan kepada mereka. Keduanya membuka kecepatan mereka hingga batasnya. Meskipun mereka telah berhasil menakuti kerumunan sebelumnya untuk pergi, itu tidak dapat menjamin bahwa pasukan lain tidak akan menemukan kehancuran ini. Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi, yang terbaik bagi mereka untuk dengan cepat memperbaiki pelet asal jatuh dari reruntuhan kelas 3 ini. Saat mereka berdua dengan cepat masuk ke kedalaman lahan basah ini, cahaya gelap tiba-tiba keluar dari rawa dan bau amis yang melonjak menyapu ke arah mereka berdua. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang saat dia menjentikkan jarinya, menyebabkan bulu hitam energi spiritual yang berkobar dengan api ungu meledak. Api ungu dengan cepat memasuki cahaya gelap dan langsung menguapkannya. Ketika cahaya gelap menguap, Mu Chen bisa melihat buaya hitam beracun dengan penampilan yang sangat jelek dan air liur menetes dari mulutnya. Dilihat dari energi spiritual yang kejam di sekitarnya, itu sebenarnya adalah binatang buas yang tidak menyenangkan. Dengan santai membunuh buaya hitam beracun dengan membalikan tangannya, tidak ada kegembiraan di wajah Nine Nether, tapi dia mengerutkan alisnya. Mu Chen, yang berada di sampingnya, juga mengerutkan alisnya. Itu karena, pada saat ini, wilayah rawa ini tiba-tiba mulai bergetar dengan kedipan cahaya gelap yang tak terhitung banyaknya. Melihat ke atas, ada buaya hitam beracun yang padat bermunculan, mata merah mereka tertuju pada Mu Chen dan Nine Nether. Jumlah aligator beracun tidak terhitung. Meskipun mereka berdua tidak akan takut pada buaya itu, kecepatan mereka memperbaiki pelet asal jatuh akan sangat berkurang karena terhalang oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mu Chen memandang 9 Nether, dilihat dari kelihatannya, mereka mungkin hanya bisa menyembelih jalan masuk. Nine Nether merenung sebentar, sebelum dia dengan lembut menghentakkan kakinya dan energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi 9 Nether Wordbird yang besar di belakangnya, dengan tekanan Divine Beast menyebar. Merasakan tekanan Divine Beast dari Nine Nether Wordbird, gangguan terjadi pada aligator beracun itu dan mereka mulai bergerak mundur ketakutan.
Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa tekanan bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Menonton adegan itu, mata Mu Chen menyala saat dia melangkah maju. Roh naga sejati dan Phoenix di dada dan punggungnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan tekanan yang sangat kuat menyebar. Ketika tekanannya menyebar, buaya beracun itu menjadi ketakutan dan dengan panik mundur. Tekanan dari roh naga sejati dan Phoenix bahkan lebih kuat dari burung 9 Netherworld, dari tingkat tertentu. Bagaimanapun, peringkat 9 burung Netherworld berada di bawah naga sejati dan Phoenix di catatan binatang segudang. Burung 9 Netherworld perlu menjalani evolusi lain dan menjadi burung abadi yang legendaris, hanya dengan begitu ia dapat menekan Phoenix dan naga sejati. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, banyak buaya beracun telah melarikan diri di bawah tekanan mereka. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia berbalik dan menatap Nine Nether. Bagaimana itu? Nine Nether memiliki ekspresi kesal saat dia melirik Mu Chen, yang sedikit sombong. Tapi, dia harus mengakui bahwa dengan roh naga sejati dan Phoenix, dia telah melampaui dia dalam hal tekanan binatang suci. Nine Nether memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap ini. Tanpa sadar, pemuda lemah di matanya mulai mengejar langkahnya dan secara bertahap menunjukkan kilaunya. Pada saat yang sama, ketika Nine Nether merasa bersyukur, itu membuatnya merasa tertekan. Mungkin tidak lama dari sekarang, dia tidak akan bisa menguliahinya seperti yang dia lakukan sekarang. Sepertinya dia juga harus meningkatkan kecepatan kultivasinya. Tunggu sampai aku membangunkan Bloodline of the Undying Bird, maka Spirit of the True Dragon dan Phoenix milikmu tidak akan berarti apa-apa. Sebuah pikiran melintas di hati Nine Nether saat sudut bibirnya naik dengan lembut, lalu dia berkata dengan jijik. Mu Chen tersenyum, dia tahu betapa sombongnya 9 Nether dan dia tidak akan mengakui kekalahan, bahkan sedikit. Karena itu, dia tidak terlalu menggodanya. Dia melambaikan tangannya dan terbang keluar. Saat mereka menuju lebih dalam ke lahan basah, Mu Chen dan Nine Nether akhirnya menyadari berapa banyak binatang buas yang tersembunyi di tempat ini. Tapi, untungnya, Divine Beast menekan bahwa mereka berdua telah berhasil menyelamatkan mereka banyak waktu, membayar harga terkecil untuk melewati penghalang dari binatang-binatang itu. Kira-kira 10 menit kemudian, mereka mulai melambat karena mereka bisa melihat garis besar sebuah istana kuno dalam kabut beracun. Dua garis cahaya terbang melewati, menyebabkan kabut beracun benar-benar menghilang, seolah-olah itu benar-benar terhalang. Pemandangan Mu Chen dan Nine Nether dengan cepat dibersihkan juga. Mereka tercengang ketika mereka melihat ke depan, itu adalah tanah hancur yang luas dengan istana yang compang camping dan rusak yang bisa dilihat. Sensasi sunyi kuno tampaknya telah menembus ruang, seolah-olah itu berasal dari zaman purba, menyebabkan mereka berdua menahan napas. Ayo bersiap, Nine Nether dengan cepat pulih dari ini dan menatap Mu Chen. Kami akan berpisah dan bekerja secepat mungkin. Apakah ada masalah? Mu Chen tersenyum sambil membuat isyarat tangan. Tidak ada persyaratan rumit untuk memperbaiki pelet asal jatuh. Selama seseorang memiliki setidaknya budidaya penguasa kelas 3, mereka dapat mencapainya. Tetapi itu hanya masalah efisiensi. Melihat Mu Chen setuju, Nine Nether bergerak dan segera menyerbu menuju istana. Mu Chen juga tidak melakukan penundaan. Dia berbalik menuju istana compang camping lainnya. Di istana, dia bisa melihat tulang belulang tertinggal di halaman. Ada semua jenis tulang, tetapi pemilik tulang itu jelas telah berjuang sampai akhir. Setelah puluhan ribu tahun, seluruh istana ini masih memancarkan sensasi tragis. Ekspresi Mu Chen serius pada pemandangan ini. Dia membungkuk ke arah tulang-tulang itu. Tidak peduli apa, orang-orang ini telah mati untuk dunia 1000 besar. Saya minta maaf sebelumnya, Mu Chen dengan lembut berkata, sebelum sosoknya melintas dan muncul di atas pilar batu. Kedua tangannya membentuk segel dan energi spiritual tak terbatas terbentuk menjadi pusaran besar di telapak tangannya, dengan kekuatan isap menyebar. Fragmen batu mulai berguling saat untaian aura hitam merembes keluar dari tulang-tulang itu, berubah menjadi sinar cahaya hitam, dan tersedot ke pusaran di dekat telapak tangan Mu Chen. Aura hitam itu adalah aura asal jatuh, energi aneh yang terbentuk dari perpaduan laut berdaulat dari para ahli yang jatuh ini dan energi khusus di medan perang jatuh. Aura hitam dengan cepat berkumpul di dalam pusaran energi spiritual. Ketika aura hitam disempurnakan sampai batas tertentu,
Noda cahaya gelap benar-benar membumbung ke langit dari pusaran energi spiritual. Mu Chen membuat gerakan meraih dan cahaya gelap turun, lalu melayang di depannya, melemparkan pandangannya. Dia melihat benda bulat yang kira-kira seukuran lengkeng, itu hitam dan memancarkan fluktuasi serupa dengan aura asal jatuh. Ini adalah pelet asal jatuh, sumber daya terpenting di medan perang jatuh ini. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan menyimpan pelet asal jatuh itu sebelum mengedarkan energi spiritualnya dan terus menyedot aura asal jatuh di istana ini. Dengan semua aura asal jatuh yang tersisa di istana ini, Mu Chen menyempurnakan 5 pelet asal jatuh lainnya. Ketika yang kelima terbentuk, tulang putih di istana mulai berubah menjadi abu, itu karena energi spiritual di dalamnya telah benar-benar terkuras. Menyaksikan pemandangan ini, Mu Chen dengan lembut menghela nafas, lalu melambaikan tangannya dan abu di istana ini telah bersiul sebelum membentuk banyak plakat dan dia dengan rapi menumpuknya di tanah. Menyelesaikan semua ini, Mu Chen membungkuk lagi sebelum meninggalkan istana ini dan dengan cepat menuju lokasi lain. Selama setengah jam berikutnya, Mu Chen telah melewati sekitar 18 istana, dan hasilnya adalah total 53 pelet asal jatuh. Itu bisa dianggap sebagai panen yang cukup besar. Jauh di dalam reruntuhan, Mu Chen memasuki istana compang camping terakhir dan membungkuk karena kebiasaan. Tepat ketika dia akan memperbaiki pelet asal jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah dan energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Tatapannya tertuju jauh di dalam istana. Tidak banyak tulang, hanya ada sajadah di ujung aula dengan sosok berjubah abu-abu duduk di atasnya. Sosok berjubah abu-abu diam-diam duduk di sana, sendirian, seolah-olah dia telah berada di sana untuk selamanya. Mu Chen melihat sosok berjubah abu-abu dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Sebenarnya ada seseorang yang masih hidup di sini. Di istana yang compang camping dan rusak itu duduk seorang pria berjubah abu-abu yang mempertahankan postur tak bergerak. Ketika Mu Chen melihat sosok itu, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Itu karena dia menyadari bahwa sosok berjubah abu-abu itu tidak sama dengan tulang yang dia lihat sebelumnya. Di bawah jubah abu-abu itu, dia masih bisa melihat wajah mumi. Kecuali bahwa Mu Chen tidak bisa merasakan vitalitas apapun darinya. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan aura asal jatuh dari sosok berjubah abu-abu, dia juga merasakan sejumlah bahaya. Bagi seseorang untuk dapat mempertahankan tubuh mereka meskipun mati selama bertahun-tahun adalah masalah yang tidak normal itu sendiri. Tatapan Mu Chen berkedip dan dia tidak masuk jauh ke dalam istana, tetapi memilih untuk mundur perlahan dengan hati-hati. The Fallen Battlefield dipenuhi dengan bahaya fatal. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin berubah menjadi tulang di sini. Mu Chen tidak mau membuang nyawanya untuk beberapa pelet asal jatuh. Kaki Mu Chen perlahan-lahan melesat di tanah. Namun, tepat ketika dia hendak keluar dari istana, sosok berjubah abu-abu itu tiba-tiba gemetar dan mengangkat wajahnya yang menjadi mumi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah yang aneh. Wajah Mu Chen berubah saat ia meledak mundur tanpa ragu-ragu. Sosok berjubah abu-abu itu telah meregangkan cakarnya yang seperti tulang dan cahaya hitam pekat berkumpul di telapak tangannya. Mereka seperti lubang hitam yang menunjukkan kekuatan hisap yang mengerikan. Sosok Mu Chen, yang mundur, membeku, kekuatan hisap yang mengerikan membuatnya tidak mampu bergerak. Dengan gemerisik, sosoknya terbang menuju sosok berjubah abu-abu. Wajah Mu Chen berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka sosok berjubah abu-abu itu begitu kuat. Hanya gerakan ini saja yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Mu Chen dengan cepat ditarik ke dalam istana. Saat dia ditarik lebih dekat, dia bisa melihat cahaya merah di mata sosok berjubah abu-abu itu. Itu berkedip dengan kehancuran dan kekerasan yang tidak tampak seperti manusia. Dia bukan manusia, hati Mu Chen bergetar. Mungkinkah sosok berjubah abu-abu ini disebut iblis asing? Cahaya dengan cepat menjentikkan di mata Mu Chen dan dia tiba-tiba mengatupkan giginya, sebelum cahaya keemasan melonjak di belakangnya. Roh Phoenix sejati bangkit dan sepasang sayap Phoenix besar terbuka. Sayap Phoenix bergetar, membawa angin kencang, dan menstabilkan sosok Mu Chen, yang sedang ditarik. Sayapnya mengepak sekali lagi dan membawa Mu Chen ke pilar batu. Dia mengepalkan tinjunya dan pilar iblis meru besar muncul dalam sekejap, melemparkan bayangan besar dan aura tak menyenangkan saat jatuh ke arah sosok berjubah abu-abu.
Namun, sosok berjubah abu-abu itu hanya mengulurkan tangannya sebagai tanggapan atas gerakan ganas Mu Chen dan dengan lembut menepuknya. Bentrokan logam terang bergema, menyebabkan istana ini runtuh. Sosok Mu Chen dikirim terbang kembali. Dia memiliki ekspresi serius saat melihat istana yang runtuh. Sosok berjubah abu-abu itu terlihat duduk dengan tenang di tempat asalnya. Serangan Mu Chen tidak membuatnya bergerak sedikit pun. Sepasang mata merahnya yang aneh, sekali lagi, menatap Mu Chen dengan cahaya yang merusak dan kejam. Rambut di pori-pori Mu Chen berdiri dan sayap Phoenix mengepak, sebelum sosoknya menghilang. Ketika Mu Chen menghilang, tangan mumi membawa cahaya gelap gulita saat menembus posisi asli Mu Chen dan sosok berjubah abu-abu juga perlahan muncul di langit. 100 kaki jauhnya, ekspresi Mu Chen sangat tidak sedap dipandang. Kecepatan sosok berjubah abu-abu itu terlalu cepat. Jika bukan karena dia menggunakan roh Phoenix sejati, yang memberikan lonjakan besar dalam kecepatannya, dia pasti sudah terbunuh. Tapi, meski begitu, dia bisa merasakan bahwa serangan sosok berjubah abu-abu itu menjadi lebih ganas. Jika dia tertangkap di dalamnya, dia pasti tidak akan bisa melawan. Karena pasukan 9 neter tidak hadir saat ini, dia tidak bisa menghadapi ahli seperti itu tanpa dukungan dari 9 neter Battle Wheel. Tepat ketika hati Mu Chen berkelebat dengan pikiran, ruang bergelombang di depannya dan sosok berjubah abu-abu terbang keluar sekali lagi. Serangan ganas telah menyelimuti, memaksanya untuk mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Sosok Mu Chen menabrak pilar batu, mengurangi pilar itu sendiri menjadi debu. Saat debu menyebar, sosok berjubah abu-abu muncul secara misterius dan tangan merahnya membanting dengan kejam ke kepala Mu Chen. Wajah Mu Chen berubah drastis dan akan mengeluarkan tubuh abadinya yang besar. Tepat ketika dia akan membentuk segel, pedang berbulu hitam berkobar dengan api ungu melesat. Sosok berjubah abu-abu itu menamparnya kembali dengan punggung tangannya, membuat pedang berbulu hitam itu menjadi abu dengan gelombang cahaya merah. Pedang berbulu hitam telah dihancurkan, tetapi api ungu telah melingkar di tangannya dan suhu yang sangat tinggi menyebar, dengan cepat membalikkan tangan sosok berjubah abu-abu hangus. Sosok berjubah abu-abu itu mundur saat cahaya merah tua yang aneh melonjak di permukaan tubuhnya. Di bawah korosi cahaya itu, api ungu perlahan-lahan mereda. Mu Chen menyeka darah dari sudut bibirnya saat sosok Nine Nether muncul di sampingnya dalam sekejap. Dia memiliki ekspresi serius saat dia melihat sosok berjubah abu-abu. Apa itu? Tidak tahu, saya menemukannya setelah tiba di sini. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Setelah sosok berjubah abu-abu itu memadamkan api di lengannya, dia melihat ke arah Mu Chen dan Nine Nether saat raungan yang dalam bergema dari tenggorokannya. Matanya berubah semakin ganas, berfluktuasi dengan riak yang ingin menghancurkan segalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke keduanya. Tepat ketika dia ingin maju dan mencabik-cabik semuanya, sosoknya tiba-tiba membeku dan cahaya merah di matanya melemah, memperlihatkan ekspresi perjuangan di wajahnya yang telah menjadi mumi. Namun, perjuangan itu hanya muncul sebentar. Sebelum digantikan dengan keganasan, bola mata perlahan berubah menjadi segitiga, seperti ular berbisa tanpa emosi. Melihat perubahan di matanya, wajah Nine Nether berubah drastis. Invasi aura iblis. Invasi aura iblis. Dia terinfeksi oleh energi suku Vien, itu sebabnya dia bisa menjaga tubuhnya tanpa dihancurkan. Tetapi kesadarannya juga secara bertahap terkorosi oleh aura iblis dan digantikan dengan pikiran yang merusak. Petik 2. Wajah Nine Nether berubah muram. Ayo cepat pergi, kekuatan orang ini mungkin telah mencapai penguasa kelas 9. Bahkan jika energi vitalnya sangat rusak, dia masih sebanding dengan penguasa kelas 8. Itu bukan sesuatu yang bisa kita berdua tangani. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika dia bisa memanen aura asal jatuh, dia pasti bisa memperbaiki banyak pelet asal jatuh. Tapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki kesempatan ini. Kedua sosok mereka meledak mundur hampir pada saat yang bersamaan. Dengan tubuh mereka menegang, energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka menatap sosok berjubah abu-abu dengan hati-hati. Sosok berjubah abu-abu itu menatap mereka berdua, lalu tiba-tiba mengeluarkan raungan. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan aura crimson bergulir, mengambil bentuk dua tangan crimson besar yang segera menembus ruang dan dengan cepat menuju ke arah mereka berdua.
Menghadapi energi yang tercemar dengan aura iblis, Mu Chen dan Nine Nether tidak berani bersentuhan dengannya saat mereka dengan cepat mundur. Istana Compang Camping dihancurkan oleh sosok berjubah abu-abu, satu demi satu. Saat debu naik, sosok Mu Chen dan Nine Nether dengan cepat mundur dari istana yang akan runtuh. Sementara mereka segera mundur, mereka bisa merasakan serangan sosok berjubah abu-abu menjadi lebih ganas. Energinya tampaknya bangkit sedikit demi sedikit. Penemuan ini membuat hati Mu Chen dan Nine Nether tenggelam. Jika sosok berjubah abu-abu berhasil memulihkan kekuatannya ke penguasa kelas 9, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kamu pergi dulu. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia dengan ringan menggonggong pada Mu Chen. Mu Chen mengerutkan alisnya dan langsung mengirim telapak tangan ke Nine Nether. Energi spiritual tanpa batas menghantam, memaksanya untuk terbang kembali. Kamu pergi dulu, aku punya sayap Phoenix sejati. Nine Nether tidak peduli tentang Mu Chen saat dia menyerang kembali. Itu karena dia tahu bahwa jika dia mundur, tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menahannya dengan kekuatannya. Mu Chen tak berdaya tersenyum dan hanya bisa membantu 9 Nether, karena tidak mungkin baginya untuk meninggalkannya. Tetapi bahkan dengan keduanya bergabung bersama, masih mustahil untuk menghadapi sosok berjubah abu-abu itu. Sebaliknya, mereka malah ditekan dalam pertempuran dan perlahan-lahan mundur dalam kekalahan. Jika bukan karena mereka berdua memiliki beberapa cara, mereka pasti sudah jatuh di sini. Tapi, meski begitu, situasi mereka sangat tidak menguntungkan. Aku akan memaksanya kembali sebentar lagi. Kamu ambil aku dan pergi. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Ekspresi Mu Chen berubah. Sepertinya cara yang akan dilakukan Nine Nether akan sangat memengaruhinya. Tetapi pada saat ini, tidak ada jalan keluar lain dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Nine Nether menarik napas dalam-dalam dan beberapa api ungu mulai berkobar di matanya. Tetapi tepat ketika Nine Nether hendak menggunakan cara ekstremnya, suara dengungan kuno tiba-tiba terdengar di reruntuhan ini. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia melihat cahaya putih yang tak terhitung banyaknya meledak dari reruntuhan ini. Perhatikan baik-baik, lampu putih itu sebenarnya adalah plakat tanpa nama. Plakat itu adalah apa yang telah disiapkan Mu Chen untuk para ahli yang jatuh di sini. Ini, Nine Nether juga terkejut dengan adegan ini. Plak tanpa nama yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan berputar di sekitar sosok berjubah abu-abu seperti tornado, dengan cahaya putih menyinari tubuhnya. Lampu putih itu sepertinya memberikan kerusakan besar pada sosok berjubah abu-abu itu. Di bawah cahaya putih, aura Crimson sebenarnya sudah mulai dimurnikan, sosok berjubah abu-abu itu juga mengeluarkan jeritan. Mu Chen dan Nine Nether terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Tidak ada yang mengharapkan tindakan kasual Mu Chen sebelumnya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Aura merah di sekitar sosok berjubah abu-abu mulai menipis, dan kira-kira beberapa menit kemudian, itu benar-benar menghilang. Keganasan di wajahnya juga telah menghilang, digantikan dengan absolve. Dengan wajah sosok berjubah abu-abu yang berangsur-angsur menjadi normal, tanda kuno mulai samar-samar muncul di kepalanya. Melihat rune kuno itu, tubuh Nine Nether bergetar saat dia berseru kaget, Istana Surga Kuno. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Nine Nether, tubuh Mu Chen tiba-tiba bergetar karena shock di matanya saat dia melihat sosok berjubah abu-abu itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang misterius di hadapannya adalah seseorang dari Istana Surga Kuno yang sangat legendaris dan misterius. Setelah datang ke benua Skylaw begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan seseorang dari Istana Misterius dan dari jarak yang begitu dekat. Dia seseorang dari Istana Surga Kuno. Kamu tidak salah, kan? Tenggorokan Mu Chen bergetar saat dia menatap sosok berjubah abu-abu itu dan berbicara dengan tidak percaya. Jelas, dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa dia bisa mendapatkan informasi tentang item yang dia impikan setelah memasuki Valen Battlefield untuk waktu yang singkat. Aku tidak mungkin salah. Rune spiritual di antara alisnya unik untuk Istana Surga Kuno. Itu karena mengolah seni surgawi dari Istana Surga Kuno, pasti tidak terukir. Nine Nether dengan tegas berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari klan burung 9 Nether, jadi dia tahu banyak rahasia dan memiliki beberapa pemahaman tentang Istana Surga Kuno juga. Mu Chen menghela nafas lega saat tatapannya tertuju pada sosok berjubah abu-abu. Saat ini,
cahaya merah tua dan keganasan di mata yang terakhir telah benar-benar menghilang dan wajahnya yang mumi mulai menunjukkan ekspresi lembut. Ketika cahaya merah dari sosok berjubah abu-abu menghilang, plak di sekitarnya juga meledak dan berubah menjadi kilau cahaya, sebelum menghilang. Ketika kilauan cahaya itu menghilang, mereka samar-samar bisa melihat banyak sosok. Penampilan mereka tidak jelas, tetapi mereka semua berbalik dan membungkuk kepada Mu Chen, seolah-olah mereka berterima kasih padanya karena telah menemukan tempat untuk tulang mereka. Setelah membungkuk, sosok-sosok itu berubah menjadi kilauan cahaya dan menghilang, benar-benar menghilang dari dunia ini. Mu Chen juga dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi yang rumit. Meskipun dia sebelumnya telah mengatur tulang mereka, itu karena sedikit rasa kasihan dan rasa hormat yang dia miliki. Sepertinya kamu tidak sengaja menyelamatkan kami. Setelah mengetahui tindakan Mu Chen, Nine Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan dengan senang hati berkata, ini semua berkat kamu mengumpulkan tulang mereka yang patah, dengan demikian, mempertahankan untaian terakhir dari keinginan mereka. Sebelumnya, mereka telah merasakan aura jahat, dengan demikian, membangkitkan untaian terakhir dari keinginan mereka dan bergabung bersama untuk mengusir aura jahat. Mu Chen tersenyum pahit, karena dia jelas tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Tindakan santainya sebenarnya telah meninggalkan sedikit karma. Jika bukan karena kehendak para ahli yang jatuh ini, dia dan Nine Nether hanya bisa melarikan diri dengan luka berat. Bagaimana dia sekarang? Bisakah dia tetap dianggap sebagai orang yang hidup? Mu Chen melihat sosok berjubah abu-abu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika orang itu benar-benar seseorang dari Istana Surga Kuno, maka dia pasti bisa mendapatkan informasi yang akurat tentangnya. Haha, saya telah mati puluhan ribu tahun yang lalu. Aura jahat telah menginfeksi tubuhku dan menyegel kesadaranku. Meskipun itu telah mempertahankan tubuhku, itu hanya permukaannya. Sekarang aura jahat telah hilang, tubuhku akan segera berubah menjadi abu. Suara serak tiba-tiba terdengar seperti beban berat telah diangkat. Mu Chen dan Nine Nether terkejut dan mereka menyadari bahwa mata sosok berjubah abu-abu itu, sekali lagi, berkedip-kedip dengan semangat. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa itu hanya pancaran terakhir sebelum kematian. Sosok berjubah abu-abu telah memulihkan kesadarannya pada saat ini dan melihat keduanya, lalu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah membebaskanku dari rasa sakit aura jahat. Mu Chen dan Nine Nether segera membungkuk sebagai tanggapan. Senior terlalu baik, senior mengorbankan diri Anda untuk dunia 1000 besar. Sebagai generasi selanjutnya, kami dapat dianggap berhutang budi kepada kalian. Jadi wajar bagi kami untuk melakukan ini. Sosok berjubah abu-abu dengan lembut tersenyum ketika dia melihat mereka berdua. Tubuhku tidak akan bertahan lama. Saya mungkin tidak dapat membalas budi kalian berdua, tetapi jika kalian berdua memiliki pertanyaan, tanyakan. Saya akan menjawab dengan kemampuan terbaik saya. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Mu Chen dan Nine Nether tampaknya sangat tertarik dengan identitasnya sebagai seseorang dari Istana Surga Kuno. Mendengar kata-katanya, Mu Chen bersukacita sambil menangkupkan tinjunya. Senior, apakah Anda seseorang dari Istana Surga Kuno? Saya adalah murid kepala dari Master Aula keempat Istana Surga Kuno, Xiao Qingyun. Sosok berjubah abu-abu itu dengan lembut tersenyum. Ketika dia berbicara tentang Istana Surga Kuno, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan jelas sangat bangga dengan identitasnya. Tuan Aula keempat, Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang, karena mereka jelas agak asing tentang masalah ini. Saat itu, Istana Surga Kuno memiliki 7 aula dengan seorang master di setiap aula dengan master istana di atasnya. Melihat kebingungan di wajah keduanya, Xiao Qingyun dengan lembut mengernyitkan alisnya dengan noda kecemasan melintas di matanya, lalu berbicara dengan lembut setelah beberapa keraguan. Aku ingin tahu, di dunia 1000 besar saat ini, Istana Surga Kunoku. Mu Chen tersenyum pahit, senior. Tidak ada lagi Istana Surga Kuno di dunia 1000 besar. Ekspresi Xiao Qingyun membeku dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tampak seolah-olah vitalitasnya telah menghilang saat dia bergumam. Jadi bahkan Istana Surga Kuno saya tidak bisa lepas dari kesengsaraan itu. Senior, dikatakan bahwa Istana Surga Kuno saat ini tersembunyi di alam spasial di benua Skylaw. Orang biasa tidak dapat menemukannya. Tetapi ada sesuatu yang saya butuhkan di Istana Surga Kuno.
Jadi saya ingin memasukkannya. Saya ingin tahu, bisakah senior dapat membantu saya sehubungan dengan ini? Mu Chen dengan hati-hati bertanya sambil menatap Xiao Qingyun dengan mata penuh harapan. Xiao Qingyun membeku, sebelum menunjukkan senyum pahit. Saya minta maaf tentang ini. Itu pasti pekerjaan Master Istana untuk bisa menyembunyikan seluruh istana surga kuno. Kemampuannya melebihi langit, dan jika dia ingin menyembunyikannya, bahkan aku tidak akan tahu bagaimana menemukan istana surga kuno. Mendengar kata-katanya, hati Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Qingyun dapat memberinya beberapa informasi. Tapi, siapa yang menyangka bahwa pengetahuan Xiao Qingyun akan lebih sedikit dari miliknya. Melihat ekspresi Mu Chen, Xiao Qingyun sedikit canggung saat dia terbatuk, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun saya tidak mengetahui di mana istana surga kuno berada, saya percaya guru saya, Master Aula keempat, tahu. Petik 2. Tuan Aula keempat. Mu Chen merasakan gelombang sakit kepala. Sosok kuno seperti itu mungkin sudah mati sekarang. Ingin menemukannya, Mu Chen lebih suka hanya mencari seluruh Skylaw kontinen sedikit demi sedikit untuk itu. Tuan Hall juga telah jatuh di medan perang ini. Dengan kemampuannya, ia harus bisa mempertahankan seutas wasiatnya, meski sekarat. Jika kalian dapat menemukannya, saya yakin kalian akan dapat memperoleh berita tentang istana surga kuno. Xiao Qingyun menghela nafas. Mu Chen tercengang saat dia bertukar pandang dengan Nine Nether. Master Aula keempat dari istana surga kuno ini mungkin adalah pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Itu berarti bahwa wasiatnya pasti tertinggal di salah satu perbendaharaan alam penguasa bumi. Tetapi bahkan Mandala tidak percaya diri dalam menemukan perbendaharaan alam penguasa bumi yang telah disembunyikan oleh susunan di tempat ini. Jadi, bagaimana mereka bisa mencapainya dengan kekuatan mereka? Xiao Qingyun memberi mereka berdua senyuman saat dia memainkan dadanya dan mengambil kompas hitam dengan tanda cahaya misterius yang samar-samar terlihat di atasnya. Meskipun saya telah menjadi zombie selama bertahun-tahun, saya masih menyadari perubahan di medan perang ini. Kompas spiritual ini adalah objek istana surga kuno saya. Ia dapat mencari energi misterius di medan perang ini, karena item ini awalnya milik Hall Master, jejaknya tertinggal di dalamnya. Saat kalian mendekati tempat di mana Hall Master telah jatuh, kompas ini akan memandu kalian. Mata Mu Chen menyala saat ia menerima kompas hitam dan detak jantungnya tak terkendali dipercepat. Itu karena dia tahu apa arti energi misterius dalam kata-kata Xiao Qingyun. Itu adalah aura asal jatuh yang paling mereka butuhkan. Itu berarti bahwa dengan kompas ini, mereka akan dapat menemukan reruntuhan. Dengan tugas mereka mengumpulkan aura asal jatuh untuk memperbaiki pelet asal jatuh, itu sangat membantu. Lebih jauh lagi, kompas ini bahkan dapat membantu mereka menemukan tanah jatuh dari Master Aula keempat Istana Surga Kuno. Itu adalah perbendaharaan alam penguasa bumi yang asli. Jika mereka dapat menemukannya, domain Great Heaven Law mereka secara alami akan memiliki inisiatif. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dengan sedikit kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Xiao Qingyun ini benar-benar memberi mereka hadiah yang luar biasa. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa saya berikan kepada kalian. Xiao Qingyun tersenyum ke arah mereka berdua saat tubuhnya secara bertahap memancarkan cahaya dan mulai runtuh secara bertahap. Jelas, dia telah mencapai batasnya. Mu Chen dan Nine Nether memasang ekspresi muram saat mereka membungkuk pada Xiao Qingyun, terhadap seorang ahli yang telah memberikan hidupnya untuk melindungi dunia seribu besar. Mereka merasa hormat padanya dari lubuk hati mereka. Sebelum kesadaranku benar-benar menghilang, biarkan tubuhku ini melakukan satu tugas terakhir. Xiao Qingyun dengan ringan tersenyum saat aura asal jatuh yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya ke segala arah. Sebelum membentuk menjadi pelet asal jatuh, itu seperti arus yang mengambang di sekitar Mu Chen dan Nine Nether. Mu Chen dan Nine Nether sedikit terkejut saat mereka melihat arus. Melihat dengan jelas pada pelet asal jatuh, sebenarnya ada lebih dari 200 dari mereka, praktis lebih dari reruntuhan kelas 3 saja. Ketika aura asal jatuh yang terakhir telah berubah menjadi pelet asal jatuh, tubuh Xiao Qingyun telah benar-benar berubah menjadi cahaya dan menghilang. Hanya suaranya yang lega masih bergema di telinga Mu Chen dan Nine Nether untuk waktu yang lama. Terima kasih banyak kepada kalian berdua, untuk memungkinkan saya mendapatkan kembali kesadaran saya pada saat terakhir.
Kecuali bahwa langit dan bumi berubah-ubah, kesengsaraan besar belum berakhir. Di masa depan, mungkin giliranmu untuk melindungi dunia ini. Saya berharap dunia ini bertahan lama. Terima kasih telah menonton.